Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik ke-9 tentang staff. Pengertian staff. Staff adalah setiap petugas yang khususnya diangkat untuk memberi layanan dan nasihat kepada manajer di dalam organisasi pada bidang khusus yang menjadi keahliannya. Panitia adalah sejumlah orang yang diangkat atau dipilih untuk berkumpul pada suatu dasar tersusun guna mempertimbangkan persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya. Dalam suatu organisasi, pimpinanlah yang bertanggung jawab akan pelaksanaan tugas-tugas organisasi sebaik-baiknya. Bertanggung jawab tidak berarti ia sendiri yang akan melaksanakannya. A. Tugas-tugas staf. Tugas staf menurut Moni dan Reilly disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, memberi keterangan adalah berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui oleh yang berkuasa dalam merencanakan keputusan-keputusan. Yang kedua, memberi pendapat dan nasihat berhubungan dengan keterangan yang diberikan. Yang ketiga, pengawasan berhubungan dengan semua detail pelaksanaan. Sesuai dengan tugas-tugas staf, seperti yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa staf tidak semua kedudukannya dengan seorang manajer. Ia hanyalah sebagai pembantu pimpinan dan tidak boleh memberikan perintah kepada petugas-petugas lini. B. Kualifikasi seorang staf. Untuk menjabat sesuatu jabatan, termasuk juga jabatan staf, dibutuhkan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Untuk mengetahui kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh sesuatu jabatan tertentu dapat dianalisis dengan berbagai macam cara. Jabatan staf dapat dianalisis dengan metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiga metode tersebut. Baseline telah mengajukan 6 pokok hal sebagai kualifikasi seorang staf, yaitu yang pertama, pengetahuan yang luas tentang organisasi badan atau perusahaan di mana ia bekerja. Yang kedua, mempunyai sifat-sifat pribadi seperti kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepandaian bergaul. Yang ketiga, mempunyai semangat kerjasama yang ramah dan tamah. Yang keempat, kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. Yang kelima, kesederhanaan. Dan yang terakhir, keenam, kemauan baik dan optimisme. C. Jenis-jenis staf. Pada umumnya, staf itu digolongkan dengan dasar banyaknya pimpinan yang dilayaninya. Seseorang dapat memberikan layanan khusus kepada seorang pimpinan saja. Dapat pula memberikan layanan kepada seluruh unsur pimpinan di dalam suatu organisasi. Atas dasar penggolongan yang kedua ini, maka staf dapat dibedakan menjadi: yang pertama, staf khusus atau spesialis staf. Yang kedua, staf pribadi atau personel staf. Menurut Lewis Allen, staf khusus memberikan bantuan dan nasihat dalam fungsi-fungsinya kepada semua manajer dari atas sampai ke bawah di dalam organisasi. Sedangkan staf pribadi adalah staf yang khusus memberikan layanan atau bantuan kepada seorang manajer di dalam suatu organisasi, seperti pada presiden, direktur dari sebuah corporation. Adapun sifat dari staf khusus yaitu yang pertama, ia terbatas dalam pemberian nasihat dan bantuan dan tidak mempunyai kekuasaan terhadap elemen-elemen lain dalam organisasi. Yang kedua, nasihat dan bantuan yang diberikannya ditunjukkan kepada seluruh bagian-bagian atau seksi-seksi serta kepada staf lain. Yang ketiga, ia memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu, misalnya untuk bidang hukum atau bidang marketing dan lainnya sebagainya. Mungkin untuk topik ke-9 tentang staf cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan kalimat atau nama seseorang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.